Orang itu putus asa kenapa sih? Bukan hanya masalah skoliosis loh, apapun. Nah, kalau kita nggak punya long term goal, gitu, ngapain sih aku harus bertahan dengan semua ini? Kok aku harus susah-susah tuh nanti endingnya apa? Nah, kalau kita nggak punya itu, ya kita akan buang aja hari ini langsung. Ngapain saya capek-capek? Ini harus ditemukan sama anaknya. Anaknya itu apa yang bisa membangkitkan kekuatan buat dia gitu ya. Nah, maka halo, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Yosua. Senang sekali sih kita malam hari ini boleh mendengar sharing-sharing bersama Kak Yosua. Kita mau membicarakan mengenai kecerdasan emosional terutama pada remaja. Nah, pertama Kak, kami ingin tahu sih emotional intelligence sendiri atau EQ itu definisinya apa ya Kak ya? Kecerdasan emosi ya, kalau gampangnya ya. Kemampuan untuk mengelola perasaan kita atau perasaan orang lain, supaya nanti hasilnya, tindakan, keputusan, sikapnya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya ketika dia belum belajar kecerdasan emosi ini. Nah, kurang lebih itu ya, secara Oke. singkat. Ya, mungkin teman-teman di sini yang udah join jadi tahu ya apa itu definisi EQ ya. Selama ini kita taunya IQ aja ya. Di sini saya Dr. Atalia dari Spine Clinic. Saya ceritakan background singkat kenapa sih kami mengangkat tema kecerdasan emosional remaja pada malam hari ini. Jadi kalau kami boleh cerita sedikit, di Spine Clinic ini kita terutama itu menangani pasien-pasien skoliosis. Dan 80% diantaranya adalah remaja. Remaja yang sedang di masa puber, mungkin usia 10, 11 tahun, kemudian sampai 16, 17 tahun, memang di usia inilah skoliosis itu banyak ditemukan. Dan sebetulnya yang paling mengganggu adalah tampilan kosmetik. Jadi badannya, bahunya terlihat miring, nggak seimbang. Jadi itu mempengaruhi juga kepercayaan diri remaja tersebut. Nah, di klinik kami, pengobatannya sendiri adalah pengobatan konservatif atau non-operasi, di mana pasien remaja ini diharuskan memakai brace skoliosis, brace keras, selama 22 jam sehari, minimal 2 tahun. Atau kalau misalkan anak tersebut baru pakai di usia 11-12 tahun, harus pakai sampai 16 atau 17 tahun usianya, sampai dia masuk dewasa. Selain itu, kita ada exercise juga khusus skoliosis yang wajib dilakukan di rumah minimal 3 kali seminggu. Dan kalau bisa setiap hari. Jadi ini lumayan challenging sebenarnya buat teman-teman remaja skoliosis. Makanya malam ini kita pengen belajar banyak dari Kak Yosua mengenai kecerdasan emosional juga kesehatan mental. Kira-kira kesehatan mental atau kecerdasan emosional remaja, terutama di Indonesia, ini menurut Kak Yosua gimana, Kak? Kalau Indonesia ini sangat beragam ya, karena memang demografi jenis latar belakang demografi penduduk kita ini kan sangat variatif banget gitu ya. Jadi memang kalau kita tanya kondisinya Indonesia secara spesifik seperti apa, tergantung kita ada di lokasi mana nih, ya tergantung situasi yang di sekitar kita itu yang seperti apa gitu ya. Tapi kalau secara umum kita berbicara remaja gitu ya, usia-usia teens gitu, itu memang salah satu usia atau fase di mana kalau kita belajar tentang perkembangan otak manusia gitu ya, usia remaja itu otak manusia itu lagi berkembang dengan cara yang cukup apa ya, kalau orang bilang bahasanya itu turbulence gitu ya, terjadi guncangan gitu ya, turbulence gitu. Jadi di saat yang sama mereka sedang berkembang syaraf-syaraf neuron yang baru banyak sekali, tapi sekaligus di saat yang sama juga banyak yang putus syaraf neuron di otak mereka gitu. Nah, ini yang membuat jadi kenapa remaja itu cenderung dibilangnya ababil gitu ya. ABG labil gitu ya, yang cenderung kayak fluktuatif gitu. Jadi sebenarnya karena memang ini fase yang natural terjadi. Nah, efek implikasinya itu kepada pengelolaan perasaan, kemampuan untuk manage emosi. Karena kemampuan manage emosi itu salah satunya ada di prefrontal cortex ya, otak kita yang ada di jidat ini ya. Nah, itu karena lagi turbulence juga gitu ya. Jadi itu sebabnya kadang kelihatan sangat committed gitu ya, motivated, kadang tiba-tiba kayak forget it gitu ya, udah nggak mau peduli lagi. Kayak up and down gitu ya. Itu di fase remaja memang apa ya, secara hardware-nya memang lagi kayak begitu gitu kan. Nah, makanya Alamiah ada ya, Kak ya? penelitian natural ya, naturalnya begitu Natural. walaupun
tidak bisa kita kayak, oh ya udahlah, memang lagi begitu, diemin aja, nggak bisa begitu juga ya. Tapi at least orang tua dan beberapa teman-teman atau siapapun yang sedang terlibat dengan usia-usia remaja, at least memahami bahwa ini fase begitu nih. Even mereka sendiri pun juga bingung dengan Bingung. dirinya Iya. sendiri, tapi tidak mengakui gitu ya. Terjadi kebingungan di dalam diri sendiri, makanya orang bilang mulai mencari identitas gitu ya. Mulai mencoba menemukan identitas diri. Nah, itu fasenya begitu. Bahkan ada penelitian yang bilang dalam hal manajemen perasaan, manage emosi, bahkan usia remaja untuk sekian fase itu, mereka sedikit di bawah yang usianya SD. Anak-anak SD kelas 5, kelas 6 gitu ya, atau kelas 4, 5, 6 gitu ya, itu justru a little bit better daripada yang junior high school gitu ya. Ini menurut statistik gitu ya, riset gitu Iya. ya, tidak selalu berlaku begitu, tapi secara overall, secara risetnya seperti itu. Nah, penjelasan ini penting kenapa? Supaya kita paham bahwa ada sebuah fase itu saja sudah cukup berat. Jadi kalau harus ditambahkan dengan perawatan skoliosis yang jangka panjang, itu another emotional pressure tambahan tuh. Orang tuh harus, orang tua, guru, bahkan mungkin teman kakak gitu ya, yang a little bit lebih dewasa gitu ya, harus memahami ini gitu ya, bahwa fase itu sudah berat, lalu ditambahkan dengan perawatan yang jangka panjang ini, itu another challenge lagi ya Pressure. buat mereka. Iya. Gitu. Betul. Mungkin kalau saya boleh share juga ya pengalaman saya sebagai dokter yang sehari-hari bertemu dengan pasien-pasien remaja dan orang tuanya ya. Memang cukup banyak saya temukan pasien-pasien, baik pasiennya sendiri maupun orang tuanya mengeluhkan mengenai isu kesehatan mental ini. Jadi ada beberapa pasien anak remaja yang patah semangat. Mungkin 3 bulan, 6 bulan dia bisa mengikuti anjuran kita pakai brace 22 jam, terus jadi letoy gitu ya semangatnya, Iya, jadi pakainya 8 jam atau bahkan nggak pakai sama sekali. Kemudian saat ditanya cuma diem aja, jadi betul. nggak bisa mengkomunikasikan juga apa yang dia rasakan. Sementara orang tuanya juga serba salah. Orang tuanya ingin yang terbaik, pengobatan yang terbaik untuk anaknya. Tapi cara penyampaian orang tua pun ke remaja ini juga cukup sulit. Mungkin orang tua tidak mengerti pendekatan yang paling tepat untuk anak remaja yang sedang galau seperti itu ya Kak ya. Jadi malah terjadi konflik atau kadang-kadang jadi orang tuanya ikutan stres, depresi gitu. Mungkin Kak Yosua Ya. punya tips terutama untuk orang tuanya dulu nih, gimana Ya. menghadapi remaja. Iya. Jadi saya pikir jangankan remaja ya, even orang yang sudah usianya jauh lebih dewasa saja, saya rasa kalau kita coba mereka untuk pakai brace 22 jam sehari selama 2 tahun, belum tentu juga Iya, sanggup gitu ya, belum tentu juga mereka bisa betul. konsisten gitu ya. Pasti ada juga orang-orang yang udah kayak, udahlah aku nggak usah aja gitu. Jadi yang kita perlu pahami bahwa challenge ini tuh bukan challenge yang mudah even untuk kita orang yang sudah dewasa, apalagi untuk yang tadi saya jelaskan, remaja yang sedang dalam kondisi fase seperti itu. Pengertian ini penting sekali, kenapa? Karena kalau kita mengerti perjuangan remaja-remaja ini, kita akan lebih bisa menemukan dan mencari pendekatan lain. Understanding itu membuat kita jadi lebih personal gitu ya untuk mendekati seseorang. Makanya orang-orang yang nggak punya understanding, kalau dia mendekati orang lain akan lebih cenderung kayak tidak ada empatinya gitu ya. Nah, makanya pemahaman ini penting sekali. Buat siapapun yang menemani, ini mungkin case spesifiknya kita bicara perawatan skoliosis jangka panjang ya. Tapi sebenarnya ini berlaku untuk segala sesuatu. Problem-problem apapun yang sifatnya jangka panjang, prinsipnya sama. Satu, memahami dulu kesulitan, struggle-nya mereka itu seperti apa. Kemudian yang kedua, yang kita juga harus pahami adalah mereka tidak akan mungkin bisa melakukan ini sendirian. Itu udah absolut, jelas. Di fase usia mereka yang masih remaja, mereka tidak akan mungkin bisa melewati ini dengan kekuatan mereka sendiri. Itu harus digarisbawahi. Makanya kita nggak bisa ngomong bahwa, ayolah kamu willpower-nya yang kuat gitu loh ya, ayolah kamu emotional resilience-nya yang tangguh gitu apa segala macam. Itu ekspektasi yang berlebihan, ekspektasi yang nggak make sense. Jadi tidak ada pilihan lain, siapapun, terutama orang tua, harus berjalan bersama dengan mereka.
mereka. Di sini sebenarnya kuncinya sebagai orang tua adalah satu, walaupun kadang nggak ngerti ngomong apa, harus bersikap bagaimana, tapi tancapkan dirimu hadir di situ terus. Itu udah kunci. Ya memang kadang ada masanya kita kayak bingung ya harus bersikap gimana, harus ngomong apa, ini kok kayak begini. Tapi at least kita hadir. Anak kita tuh tahu bahwa dia tidak sendirian, bahwa kita selalu tersedia untuk dia. Nah, ketika kita memberikan emotional safety ini, nah nanti kita akan mulai bisa membawa anak kita kepada beberapa hal. Nah, saya share singkat beberapa tips ya yang bisa dicoba gitu ya untuk orang tua. Boleh banget, Kak. Yang pertama itu adalah coba temukan apa fokus jangka panjang untuk anak ini yang dia itu bisa lihat terus. Jadi artinya gini, nanti kalau dia sembuh, dia sudah jauh lebih baik gitu ya, kondisi tubuhnya. Hal apa sih yang kita bisa ngomong, ini loh, nanti kamu akan bisa seperti ini, nanti kamu akan dapat ini, nanti kamu akan punya experience seperti ini, tapi yang anaknya juga inginkan. Nah ini harus ditemukan. Misalkan dia pengen banget dance gitu ya, pengen banget kayak K-pop gitu ya, tapi karena posturnya nggak bisa pas segala macem gitu ya. Nah itu misalkan bisa dijadikan apa ya, kayak long term goal gitu ya. Jadi harus punya. Kalau enggak, nanti anak ini akan bertanya, buat apa aku susah-susah kayak gini? Endingnya apa? Nah, kalau orang tua nggak pernah memberikan endingnya apa, nanti mereka akan cuma melihatnya hari ini aja. Nah, orang itu putus asa kenapa sih? Bukan hanya masalah skoliosis loh, apapun. Nah, kalau kita nggak punya long term goal gitu, ngapain sih aku harus bertahan dengan semua ini? Kok aku harus susah-susah tuh nanti endingnya apa? Nah, kalau kita nggak punya itu, ya kita akan buang aja hari ini langsung. Ngapain saya capek-capek? Ini harus ditemukan sama anaknya. Anaknya itu apa yang bisa membangkitkan kekuatan buat dia gitu ya. Nah, maka orang tua harus terus mengingatkan, yuk nggak apa-apa yuk, sekarang susah dulu. Nanti makin kamu konsisten, kamu makin cepat sembuh, nanti kamu akan makin bisa seperti ini, seperti itu, seperti ini. Nah, itu menimbulkan harapan. Harapan menimbulkan kekuatan. Nah, orang tua harus terus membawa harapan. Jangan sampai orang tuanya sendiri juga udah nggak punya harapan. Nah, itu bahaya. Ya. Iya, betul. Orang tua atau siapapun nanti kayak, iya ya gimana ya ini ya. Lah, itu bahaya. Boleh orang tua hopeless. Maksudnya hopeless itu ada masanya capek, kehilangan tenaga gitu boleh. Tapi jangan di depan anaknya. Cerita sama teman lain, curhat sama orang lain, dikuatkan lagi supaya datang ke anaknya itu bisa menawarkan ini. Kita masih punya harapan supaya kita bisa menjadi seperti ini. Nah itu satu. Kedua, orang tua rayakan perkembangan sekecil apapun. Jangan tunggu wah udah 10 derajat baru kemudian wah lumayan 10 derajat dirayakan. No, even baru 1 derajat atau bahkan belum berubah, tapi anakmu ini sudah mulai lebih konsisten gitu ya. Dulunya itu nggak tahan dicopot-copot terus brace-nya. Sekarang udah lebih tahan. Itu rayakan. Ajak makan yang dia seneng. Berikan sesuatu yang dia itu kayak tidak menyangka-nyangka gitu kan. Jadi perkembangan sekecil apapun itu dirayakan untuk menunjukkan bahwa wih, kamu sudah berusaha loh, dan usahamu itu nggak sia-sia. Kami melihat usahamu itu sangat berharga, precious gitu. Makanya kami rayakan, makanya kami berikan sesuatu. Nah, yang diapresiasi dan yang dipuji adalah usahanya, bukan hasilnya. Jadi kita bukan merayakan 1 derajat atau 10 derajat berubahnya, tapi kita merayakan usahamu, konsistensimu, daya tahanmu sehingga menghasilkan 10 derajat ini. Nah, itu yang dirayakan. Orang tua mesti ngasih tahu bahwa kami appreciate karena kamu seperti ini. Nah, itu anak akan, wih, ternyata kalau aku menunjukkan resilience, ada something gitu ya. Dan something-nya itu sesuatu yang emosional gitu. Nah, itu pelajaran yang penting. Mengajarkan EQ kepada anak-anak, salah satunya caranya begini. Sehingga anak akan belajar bahwa rupanya kalau aku resilience, itu ada sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidupku.